Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tiki, selamat datang di Tiki on Air. Sobat Tiki, gimana? Semoga puasanya lancar. Amin. Dan tidak ada kendala yang berarti. Amin. Karena kalau sampai ada kendala nanti dilirik sama Ko Denis loh. Dilirik doang. Oke, Ko Denis, sebelum kita mulai, aku Ya. mau ajak Sobat Tiki dulu. Untuk yang nonton nih, yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong channel YouTube Tiki ID. Nah, untuk Sobat Tiki yang udah subscribe, yuk kita kita saksikan dulu ya kajian hari ini dari Ko Denis. Temanya tentang hutang Ramadan. Jadi yang mau di-highlight ini adalah hutang, tapi ada Ramadannya. Nah, kita mulai dari pertanyaan tentang pengertian hutang itu sendiri dalam Islam itu gimana, Kok? Hutang ya banyak ya sebetulnya ya. Hutang tuh sesuatu yang jadi kewajiban dan harus dibayar, nggak cuma puasa sebetulnya, tapi juga duit ya. Dan apalagi kalau bicara tentang duit, itu Rasul nggak mau nyolatin orang yang meninggal masih ada utang. Dan juga di riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa kalau misalkan ada orang syahid husnul khotimah itu memang yang harusnya terpastikan surganya, kecuali kalau bisa terhalang oleh satu, yaitu salah satunya adalah hutang. Dan juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa orang sengaja berhutang tanpa ada niatan untuk membayar, maka dia akan pulang ke hadapan Allah dalam keadaan dianggap oleh Allah sebagai pencuri. Ya. Jadi ini naudzubillah banget ya. Dan bagi yang diutangin, kok pengen sedikit menguatkan juga ada hadis-hadis sahih bahwa ternyata kalau misalkan kita diutangin orang, misalkan minjem tanggal 1, dijanjiin bayar tanggal 10 juta misalkan. Maka dari tanggal 1 hari dia pertama utang sampai hari dia janjiin bayar, maka selama 10 hari itu dia dianggap sedekah sejumlah hutangnya. Jadi sehari sedekah 10 juta. Anggaplah ternyata kalau misalkan dia nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayarnya macam-macam. Ada yang dia benar-benar kabur, hilang, ada yang malah galakan dia, atau malah misalkan benar-benar datang, saya minta maaf, belum sanggup bayar, minta tempo, minta waktu. Maka dari hari dia janji tanggal 10, yaitu misalkan setelahnya tanggal 11-nya, sampai entah kapan nanti dia sanggup bayar, misalkan 80 tahun kemudian atau berapa lama kemudian, maka perharinya dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Sedekah 20 juta setiap hari kalau utangnya 10 juta. Jadi sebetulnya bagi yang diutangin tuh, itu investasi terbesar, itu salah satunya. Jadi jangan heran ketika saya perasaan orang yang utang ke saya cuma 10 juta, tapi nggak bayarnya kan udah berapa puluh tahun misalkan. Ya jangan heran kalau ternyata punya pahala miliaran nanti di hadapan Allah. Tapi ini sekali lagi, ini dalil buat yang diutangin. Jangan yang pengen ngutang malah, mau dapat pahala nggak? Sini gitu. Nah, itu kurang ajar ya. Kebalikan ya. Itu menyalahgunakan dalil ya. Bagi yang ngutangnya tadi sudah dibahas di awal ya. Dan salah satunya juga adalah dia adalah utang Ramadan. Itu juga sesuatu yang harus benar-benar dibayar. Dan Islam punya cara-caranya. Tapi ya hutang tuh sepenting itu. Jangan diremehin. Bukan masalah nominalnya. Kalau utang puasa bukan masalah berapa harinya. Kalau utang duit bukan sekedar berapa nominalnya. Tapi kalau misalkan diremehin, naudzubillah ya tadi, Rasul nggak mau sholatin kalau kita masih di zaman Rasul. Ngalangin kita, meskipun kita ahli tahajud kayak gimana, nggak akan bisa ke surganya Allah sebelum itu hutangnya dilunasi. Bahkan ketika nanti orang meninggal, kan nggak boleh duitnya langsung dibagiin ke ahli waris. Cek dulu ini orang punya utang nggak. Kalau punya, bayar. Setelah bayar baru silakan kalau mau dibagikan ke ahli waris. Tapi sebenarnya boleh kita bilang kalau hutang itu tidak hanya sekedar pinjam dan kembaliin aja ya. Iya. Tapi ada kayak semacam ayat yang mendukung untuk yang piutang. Ini kita utang piutang ya. Jadi ada ayat Al-Qur'an yang mendukung tentang piutang tersebut yang Koko bilang barusan. Itu ada di, kalau salah di Al-Baqarah ayat 280 ya. Tentang yang jangan mempersulit, yang piutang jangan mempersulit orang yang ngutang. Jadi kalau yang ngutang itu nggak bisa bayar, nggak apa-apa. Kan tadi kalau yang aku tangkap adalah dihitung sebagai sedekah ya. Tapi kalau ini sebenarnya dimanfaatin sama yang ngutang online, itu gimana kok? Utang online kan ada hukum yang lain.
Orang nggak mungkin ngutangin kalau misalkan dia nggak diribain. Maka kan ada bahasan tentang riba yang lebih parah sebetulnya kan. Emang ada gitu utang online yang istilahnya nggak pakai bunga? Saya sih belum pernah nemu ya. Yang nggak pakai bunga itu cuman ke orang tua, ke teman deket, ke saudara. Mereka kan mau minjemin tanpa orangnya dikenal, cuman modalkan foto sama KTP doang. Kan karena bahkan dibungain. Nguntangnya memang 1 juta, tapi cairnya 800, balikinnya harus 1,3. Repot itu. Ya. Ini termasuk di riba ya? Riba dong, riba banget itu. Dan jelas itu termasuk satu dosa besar. Riba kan salah satu ganjarannya seperti menzinahi ibu sendiri sebanyak 36 kali, koreksi kalau salah ya. Maka sebesar itu naudzubillah dosanya. Dan dideklarasikan perang oleh Allah kepada orang-orang yang dengan sengaja itu riba. Jadi kalau buat yang orang sengaja utang online ya gini ya, utang dalam Islam itu boleh, tapi orang-orang soleh terdahulu itu mereka tuh bahkan banyak yang mendingan mati daripada ngutang, mendingan kelaparan daripada ngutang. Banyak yang nyampe kayak gitu. Walaupun kalau ternyata pengen ngutang boleh silakan ya, asal ada kesanggupan bayar atau benar-benar kepepet lah. Itu benar-benar sebetulnya masih boleh. Tapi kalau misalkan dari awal niatnya pengen ngegampangin, ya ini kan jadi suatu perkara. Apalagi kalau misalkan utangnya boleh dalam Islam, tapi yang kalau misalkan ada yang membuat utang menjadi tersistem, wah ini juga perkara baru lagi, repot. Seperti contoh, kita sanggup bayar cash, tapi ternyata dia ini bisa dibikin nih cicilan, ya udah utangnya dibikin tersistem ya, ntar selama 3 tahun dicicil per bulan berapa. Selagi nggak ada ribanya sebetulnya masih boleh beli dengan cara cicilan itu. Cuman kan itu dia, kalau misalkan kita bicara tentang sejak kapan utang itu dibikin tersistem, itu ada contohnya dari Rasul dan para pengikutnya kan sebetulnya nggak ada. Karena mereka ya gitu, mereka kalau bisa cash. Karena mereka juga tahu betul kalau membeli sesuatu dengan cara berhutang itu sama aja kayak beli sesuatu yang dia belum sanggup beli sebetulnya. Tapi terus maksain. Apalagi kadang belinya niatnya juga macam-macam. Demi nggak mau kalah motornya dengan tetangganya. Masa tetangga kita tuh bawahan kamu, Pak? Masa motor kita kalah bagusan dia? Ya buat apa kalau buat kayak gitu? Yang akhirnya malah jadi ngerepotin. Biasanya kalau misalkan ke masjid pakai motor biasanya, itu dia langsung ke masjid. Ini karena motor baru, jadi keliling komplek dulu, klakson sana sini biar orang tahu dia punya motor. Ini lebih repot lagi. Jadi janganlah. Oke. Tapi ada juga nih kok kasus yang kayak gini. Saya mau misalnya bukan aku nih gitu, tapi misalnya aku tuh mau minjem uang tapi atas nama Kokol, atas nama Kodenis. Nah itu gimana tuh? Jadi dia berhutang atas nama orang lain. Di hadapan Allahnya tetap yang utang dia. Yang repotnya kalau misalnya ternyata dia utangnya riba, terus kita menyetujui untuk bantu dia utang riba, ikut jadi kan semua yang terlibat dalam riba nggak cuma yang minjem dan yang minjeminnya, tukang tulisnya juga ikut kena. Ya, jadi saksinya itu semua ikut kena dosanya. Jadi ya janganlah, kecuali benar-benar data kita dicuri, nggak tahu menahu sama sekali, ya itu kan dizolimi nama dia. Tapi kalau misalnya dengan sengaja kita menyetujui, apalagi utangnya jelas-jelas utang riba, ya. Kalau misalkan benar-benar nggak ada riba, misalkan aku benar-benar pengen ini nih bangun rumah atau buka usaha, tapi aku nggak deket sama kawan kamu yang itu. Tapi kalau kamu pinjam ke dia kan dia nggak akan mau ngebungain, dia orang soleh juga. Tapi boleh nggak atas nama kamu? Kalau mau mendingan ya sudah, si orangnya benar-benar minjem dulu, setelah minjem terus misalkan ya benar-benar ditulis ya, karena di dalam Al-Baqarah 282 itu juga ada perintah untuk utang itu ditulis ya. Jadi boleh datang silakan dikenalin dengan rekomendasi ya. Daripada istilahnya tukar pinjam nama, bahkan ada yang misalkan dia aku utang dulu ke orang itu, lalu nanti aku utang ke kamu ya. Kamu kan udah minjem dari dia. Daripada harus jadi berantai seperti itu, ya udah. Mau kalau sebetulnya boleh aja kan. Ya udah yuk, nggak usah pinjam nama, aku kenalin aja kamu ke dia, rekomendasiin. Dan terserah Allah dong. Kalau misalnya ternyata kata Allah pengen bolak-balikin hati dia untuk ngizinin juga. Tapi kalau Allah pengen nggak ngizinin kamu untuk ngutang kayak begitu, ya bisa dibikin oleh Allah untuk supaya orang yang tadi kita pengen ngutang ke dia, dianya jadi nggak pengen ngasih. Jadi ya udah, daripada nyalahin, dia mau pelit, tuh kan harusnya lewat kamu, kalau lewat kamu dikasih, kalau lewat aku nggak dikasih. Udah bukan masalah itunya, itu mah tergantung Allah mau tolong atau enggak juga. Jadi jangan malah fokus ke itunya. Berarti kalau misalkan tentang hutang ini ya Sobat Tiki, yang aku tangkap adalah selama itu tidak ada bunga,
Nggak ada riba. Tidak ada riba, tidak ada unsur ribanya, itu masih bisa. Boleh, hutang boleh. Masih bisa dilakukan, asal tergantung kepentingannya. Ya, kalau misalnya untuk hanya memperbagus diri sendiri aja kayaknya kurang. Butuh-butuh banget ya. Walaupun secara hukum misalkan pengen beli motor baru gitu. Yang sebetulnya nggak butuh, motor yang lamanya juga masih sehat. Tapi selagi itu nggak ada ribanya, juga sebetulnya secara hukum masih boleh. Cuman kan di saat di luar sana bahkan ada yang bela-belain jual sawahnya untuk bisa umroh, untuk bisa sedekah, bisa berobat mungkin, atau bahkan berobat gitu ya. Masa kita sekedar minjem walaupun nggak pakai riba gitu, tapi hanya untuk ya sesuatu yang sebetulnya kepengen doang, bukan kebutuh. Oke. Itu Sobat Tiki. Oke, kita lanjut ke tema intinya nih. Oke. Tentang hutang itu kita akan bahas hutang Ramadan. Biasanya yang ada hutang di dalam bulan Ramadan adalah puasa. Kok bisa dijadikan hutang puasa. Nah, ini hutang berpuasa ini terutama untuk laki-laki nih. Itu gimana kok hukumnya kok? Solusi terbaik bagi yang hutang puasa itu adalah qada sebetulnya. Silakan, kita punya, kalau utangnya puasa Ramadan ya, kita punya 11 bulan loh sampai ketemu Ramadan lagi. Ya. Jadi 11 kali lipat dari waktu yang kita punya dari di Ramadan. Jadi ya terbaik adalah qada. Dan kalau bicara tentang fidyah, tolong jadikan fidyah itu sebetulnya ada aturan fikihnya, tapi sederhananya gini lah kalau sederhanain. Jadikan fidyah itu sebagai pilihan terakhir. Jadi ketika kita udah benar-benar nggak sanggup buat qada, baru silakan fidyah. Ya. Walaupun ada yang masih beranggapan guru kita seperti ini. Misalkan, ya udah aku sanggup untuk puasa nanti untuk qada, tapi nggak sekarang masih sakit. Boleh nggak aku bayar fidyah dulu? Ya udah silakan. Tapi nanti begitu sehat, nanti dia emang beneran pengen qada dan beneran di qada. Lah fidyah yang kemarin gimana dong? Angus. Ya nggak mungkin angus, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Pasti akan Allah anggap jadi pahala yang lain, jadi ibadah yang lain. Jadi ada yang ngejaga kayak gitu. Kenapa? Soalnya takutnya ternyata aku emang janji bulan depan mau qada, tapi takut yang nggak ada umur, aku bayarin fidyah dulu deh. Takut mati duluan nggak sempat qada. Seenggaknya udah ketolong ditutup di fidyahnya. Tapi ya memang yang namanya hutang ya wajib dibayar. Dan cara terbaik untuk bayar hutang puasa sebetulnya adalah dengan diqada. Fidyah itu cuma salah satu opsi. Ya. Oke. Kalau untuk qadanya sendiri, kok kalau misalkan dia mengqada puasa wajib dengan puasa sunnah itu gimana? Pendapat dari guru-guru kami yang kami dapat adalah lebih banyak menyebutkan memang tidak boleh. Nah, beda hukumnya. Ya. Karena yang satu hukumnya wajib kan utang puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadannya kan wajib. Nah, puasa sunnahnya kan itu ya sunnah gitu. Jadi karena hukumnya berbeda, jadi sebaiknya dipisah. Dipisahin. Apalagi kan memang dalam aturan puasa wajib sama puasa sunnah itu ada aturan fikihnya berbeda. Puasa sunnah itu kita masih boleh untuk supaya misalkan kita bangun tidur, bahkan udah berkegiatan sampai zuhur, terus belum makan, belum minum, sekalian aja di puasa sunnahin. Malamnya nggak ada niat pengen puasa sama sekali. Kalau puasa sunnah boleh kayak begitu. Tapi kalau puasa wajib, salah satu kewajibannya adalah ketika di malam sebelum buat puasanya dia udah niat. Meskipun nggak baca nawaitu soma godin anada ifadusari. Meskipun nggak baca tapi dalam hati udah berarti Allah hamba berniat pengen qada puasa. Ya Allah hamba berniat besok pengen puasa Ramadan, pengen puasa wajib. Itu udah niat meskipun cuma ngomong dalam hati. Ya. Jadi kalau yang puasa wajib harus niat dulu malam sebelum ininya. Nah, ini kan jadi ada perbedaan hukum, jadi memang sebaiknya jangan digabung, jangan disatuin. Ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin kadang biasanya ditanya, kalau gitu kok nanti saya pengen, karena kan biasanya nanti setelah Ramadan, bulan ke-9, udah gitu ada bulan Syawal ya. Nah di bulan Syawal itu kan ada puasa Syawal. Ada puasa Syawal di mana kita kalau misal hadisnya, kalau Rasulullah SAW bersabda maknanya barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari, lalu dilanjutkan 6 hari puasa, tidak harus berturut-turut, maka dia dianggap seperti berpuasa 1 tahun. Jadi kalau misalkan dia baru beres haid atau nifasnya, ternyata sisa Syawalnya itu benar-benar tinggal 6 hari. Dia pengen pakai untuk puasa. Yang kalau misalkan dia qada dulu, nanti habis duluan dong Syawalnya. Masih ada guru kami yang berpendapat ya udah silakan kalau emang kayak gitu, silakan pengen kejar puasa sunnah Syawal dulu, nanti qadanya berarti di bulan selanjutnya lagi. Ya. Ada yang masih memberikan seperti itu. Cuman kan kalau misalnya waktunya masih panjang, utang puasa Ramadannya cuma 3 hari. Sedangkan Syawalnya masih 29 hari.
ya sudah, kodok dulu, masih ada waktu 20 harian lebih kan untuk yang Iya. Syawalnya dan yang tidak harus berurutan itu. Jadi ya itulah hukum Islam sebetulnya memudahkan ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, nih dia nih. Ini agak nyambung nih dengan pertanyaan Sobat Tiki yang sekarang nih, Ya, kok. sambungin. Coba kita bacain dulu ya. Oke. Ini dari Helmi Aldian. Dia bertanya, aku lupa hutangku sudah berapa, itu gimana cara gantinya ya? Waduh, Sobat Tiki yang ini. Coba, kok kalau misalnya dia lupa sudah utang berapa puasanya dan gimana gitu caranya dia? Ya berarti diperkirakan, terus diperkirakan dan jangan lupa dilebihin. Kayak misalkan ya, jaga paling amannya ya. Misalkan dia udah usia 35 misalkan. Dan dia udah mulai puasa dari usia misalkan 10 tahun lah misalkan udah balik, atau 15 tahun udah akil balik. Berarti kan ada 25 kali ketemu Ramadan tuh. Iya. Ya. Nah sebetulnya kan yang harus dibayar itu per 1 hari puasa ya 1 hari kodok. Kalau misalnya kita ternyata ingat di bulan itu berapa ya, kayaknya 5 kali, ya udah lebihin deh 7, akumulasiin lagi sama yang ini, berapa lagi, lebihin lagi 7 ya, berapa lagi terus lebihin lagi. Nah sisanya terus kalau misalnya ada biaya dia dikodoin juga iya, difidiahin juga iya, dibayarin. Nah Allah yang tahu, terserah mau di berapanya. Nah nanti ketika akhirnya ternyata kita, karena masih ada 11 bulan tuh sebetulnya, jadi misalkan ya 10 tahun bolong puasa Ramadan, tapi ternyata dia mau kodok di 11 bulan itu juga kan sebetulnya waktunya mah cukup-cukup aja. Ya kan? Nah tinggal mau atau enggaknya kan sebetulnya. Maka ketika akhirnya udah, ya Allah benar-benar gak kehitung nih, aku dulu memang Islamnya udah lama, tapi ya dulu belum ngejalanin, gak kehitung berapa, lebihin, bayarin dulu fidyahnya, nanti ketika ada waktu sanggup kodok. Jadi kalau misalkan, boleh juga kayak begini, meskipun jangan disatuin ya, misalnya kita, tadi kan kau bilang jangan disatuin, misalkan kayak gini, aduh saya ada utang puasa nih 1 hari, tapi besok Senin, sekalian puasa Senin Kamis. Nah kalau kayak gitu jangan. Tapi kalau misalnya kita bilangnya kayak begini, niatnya kayak gini ke Allah, ya Allah, aku nggak tahu udah berapa ini niat utang bolongnya, tapi hamba besok pengen berniat puasa ya Allah. Kalau misalkan aku dianggap dengan hitunganmu aku masih ada hutang, jadikan ini kodok puasaku ya Allah. Tapi kalau di hadapanmu ternyata sudah lunas, maka jadikan ini puasa sunnah ya Allah. Kalau kayak gitu masih boleh. Kayak gitu. Tapi kalau benar-benar kita tahu, aku utangnya 1 nih, dan besok Senin, puasa Senin Kamis sekalian lunasin yang kemarin, kan kita jelas-jelas tahu. Tapi kalau misalnya kita udah, ya udahlah, pokoknya kita puasa Nabi Daud aja deh. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Sampai kapan? Sampai kalau bisa sampai mati. Tapi setiap kali pengen puasa diniatin, ya Allah, kalau mungkin dulu ada utang puasa wajib Ramadanku yang belum, aku besok mau kodok ya Allah. Tapi kalau di hadapanmu ternyata sudah lunas, maka jadikan ini ya puasa sunnah di ajaran. Kalau kayak gitu boleh. Kalau kayak gitu masih boleh. Ya, gitu semoga terjawab ya pertanyaan dari Sobat Tiki nih yang namanya Helmi Aldian nih. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan lagi, nanya-nanya lagi aja di Instagram. Di Instagram ya. Buat Sobat Tiki juga yang lain, di komen dulu ya postingan-postingan tentang Tiki on Air di Instagram Tiki ID, biar pertanyaan kalian tuh bisa kita jawab. Itu kalau nyambung dengan tema selanjutnya. Kalau malu nanyanya juga silakan pakai akun siluman atau akun bodoh. Banyak pada pakai second akun. Ya, Aduh, yang penting ngaji lah. Sekarang pada punya begituan kok. Oke, coba. Tadi dari poin pertanyaan Sobat Tiki yang tadi kok, aku mau bertanya soal fidyah sendiri. Hitungan pasti fidyah itu seperti apa? Kalau di Saudi difatwakan itu setara dengan kayak zakat fitrah, ya setengah sok. Maka silakan kalau mau ngikuti aturan itu ya. Tapi memang dihasankan bahwa namanya fidyah itu harusnya dengan makanan yang urf, kebiasaan di situ. Kebiasaan di situ namanya makanan itu kan adalah ya nasi. Kalau misalnya di Indonesia ya nasi ada lauk pauknya. Nah maka kalau misalkan kamu bayar fidyah di Indonesia ya ahsannya seperti itu. Nasi ada lauk pauknya. Berarti makanan ringan, snack kayak misalkan ya yang kemasan-kemasan kecil yang sasetan itu berarti itu tidak termasuk. Karena meskipun sama-sama makanan, tapi kan itu bukan secara urf kebiasaan makanan itu bukan kayak begitu gitu. Itu mah cemilan kan jatuhnya kan. Nah karena kalau misalkan bayar fidyah, paling ahsannya memang dalam makanan yang udah siap saji. Mau kita masak sendiri boleh, beli boleh.
apalagi nyalurin sendiri juga boleh, dan itu harus ke masyarakat miskin. Jadi tolong lihat hati-hati nih, kadang-kadang ada yang pura-pura miskin doang, atau ada yang mentalnya miskin, ya, padahal aslinya nggak miskin, ya. Nah, paling baik seperti itu. Nah, tapi ada juga yang akhirnya sudah memberikan fatwa ya secara fikih kontemporer bahwa menyebutkan boleh nggak berarti untuk yang mentah, kayak misalkan ya beli ini nih, beli beras supaya nanti bisa dia makan, ya, bisa dia makan untuk supaya nanti disimpan lagi. Ada yang masih berpendapat itu boleh, tapi memang yang paling afdolnya utang 1 hari puasa itu dibayarnya 1 kali bayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Ya, jadi utangnya 5 hari, ya udah kasih makan 5 orang. Boleh disekalianin, nggak harus hari ini 1, besok lagi 1, nggak. Boleh hari ini langsung 5, siapin 5 porsi, terus langsung juga dicari orangnya, yang mana 5 orang itu, ya ketemu di momen yang sama, langsung 5-5 dikasih dengan niat untuk padahal itu 5 hari utangnya, seperti itu juga boleh. Berarti kalaupun misalnya dibikin rutin gitu, kita mau memberi makan 10 orang, terus orangnya itu lagi di minggu depan, itu masih bisa dihitung videonya? Nah, sebetulnya sih ya, selagi dia masih orang yang layak menerima ya. Oke. Kalau ternyata 10 hari ke depan ternyata dia menerima warisan, udah jadi milioner, ya berarti udah. Siapa tahu. Ya siapa tahu kayak gitu. Oke. Kalau dari videonya itu sendiri, mungkin ini aku ke dua-duanya ya kok. Jadi ke kodok dan vidya itu sendiri. Deadline 2 sistem ini di dalam Islam itu seperti apa? Memang ya asalnya sebelum nggak ada deadline ya, paling lama ya kalau bisa sebelum Ramadan selanjutnya. Bahkan ada sunnahnya Ibunda Aisyah pernah dengan ada riwayatnya ya, seperti kayak di riwayat Imam An-Nasai menyebutkan bahwa beliau itu ya sengaja untuk nunda bayar kodok Ramadannya, memang kadang nunggu di Sya'ban, benar-benar 1 bulan sebelum Ramadan tahun depannya. Maka silakan kalau mau ngikutin itu. Tapi kalau misalkan ditanya kapan deadline paling ujung banget untuk bayar kodok atau fidyah, ya sebelum mati. Ya. Misalkan tadi dia baru tobat, baru hidayahnya setelah 11 tahun muslim misalkan, 11 tahun setelah akil balik. Maka kan yang sudah akil balik 10 tahun Ramadan kemarinnya utang, ya selagi masih ada umur, ternyata dia umurnya sampai 70, ya sudah silakan untuk lunasi, mudah-mudahan lunas sebelum wafat. Nah, pikiran untuk menjaga-jaga takutnya aku meninggal duluan juga itu sebetulnya ya kata Nabi kan orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat kematian. Jadi dengan akhirnya kayak gitu kan kita jadi menyegerakan gitu. Ya udah deh bayar dulu. Padahal ada pilihan nih antara aku jajan beli ini itu benda yang sebetulnya kita nggak butuh, cuman untuk misalnya gengsi doang atau apa, tapi aku punya utang puasa, ya udah dahuluin. Karena tadi ya ingat mati, takutnya keburu. Tuh Sobat Tiki, itu harus diingat banget tuh, penting banget ya kok ya. Oke. Kayaknya tema hari ini sudah terjawab, tapi kita akan berikan satu pertanyaan terakhir ke Ko Denis di episode hari ini itu yang aku akan bertanya tentang harapan Ko Denis kepada Sobat Tiki yang masih punya hutang dan mencoba melunasi hutangnya tersebut gitu. Ada pesan-pesan nggak dari Ko Denis untuk Sobat Tiki? Diriwayat Imam Ibnu Majah ya, walaupun ini nggak cuma hutang puasa juga, tapi juga hutang duit juga bisa termasuk ya. Barang siapa memang orang berhutang, tapi memang dia belum sanggup, tapi dia benar-benar berniat untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarkan hutangnya. Ya. Segitu utang duit gitu ya. Harus yang benar-benar duit dibayar duit kan. Kalau utang puasa kan masih bisa dibayar fidyah gitu. Apalagi ya bicara tentang utang puasa yang masih bisa dibayar fidyah. Ya kalau kita benar-benar, nah masalahnya Allah tahu nih isi hati kita. Kalau kita benar-benar berupaya, nggak mungkin Allah nggak tolong. Pasti Allah tolong banget. Jadi ya bismillah yuk. Ketika kita lihat bahwa amalan itu kan diangkat ya, ada diangkat secara harian, ada juga mingguan, ada juga ketika tahunan. Nah, Rasulullah itu ketika ditanya kenapa puasa hari Kamis, karena dijawab ketika hari Kamis itu maka malaikat tuh ibarat ngelaporin amalan kita ke Allah, dan itu Nabi malah memilih aku menyukai kalau aku dilaporkan amalanku ketika aku sedang berpuasa. Atau juga bahkan yang tahunan. Kenapa engkau paling banyak, Rasulullah kan paling banyak puasa itu kok selain di Ramadan ya? Itu di bulan Sya'ban sebetulnya. Di bulan ini nih Sya'ban. Di 1 bulan sebelum Ramadan. Iya, sebelum Ramadan. Kenapa di Sya'ban? Karena Nabi menyebutkan, ini adalah bulan yang dilalaikan. Rajabnya, bulan ke-7-nya adalah bulan haram. 1 dari 4 bulan yang dimuliakan. Dan gitu bulan ke-9-nya Ramadan. Bulan ke-8-nya ada Sya'ban nih. Yang kadang orang jadi kendor. Sedangkan di Sya'ban itu adalah momen di mana
buku amalan kita setahunan itu disetorin ke Allah. Maka aku lebih menyukai kalau amalanku dilaporkan ketika aku sedang dalam keadaan berpuasa. Coba lihat, dari sekian banyak amalan, tapi ketika dilaporkan, Rasul lebih memilih untuk berpuasa. Maka ya berarti sepenting itu puasa itu. Dan benar-benar la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Salah satu jalan paling mudah untuk berpuasa, untuk bertakwa ya adalah dengan berpuasa. Oke, udah yuk bismillah. Jangan diremehkan, jangan disia-siain. Ketika kita sadar bahwa puasa itu sepenting itu, kalau ada yang masih punya utang, tolong dibayar, segera dilunasi. Kalau ternyata belum sanggup secara fisik atau secara uang, minta tolong ke Allah. Kalau udah benar-benar kita tulus minta tolong ke Allah, nggak mungkin Allah nggak bantu. Jadi upayain aja benar-benar. Tuh, Sobat Tiki, didengerin. Pesan dari Ko Denis, semoga teman-teman nih, Sobat Tiki yang lagi berusaha untuk membayar hutang puasa atau bahkan hutang yang lainnya, bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kalau gitu selesai sudah episode hari ini. Kita ketemu lagi di TKONR selanjutnya. Oh ya, kalau kalian mau subscribe dulu wajib, karena kalau di subscribe kan kalian bisa tahu nih notifikasi tayangan yang terbaru apa di TKONR gitu loh. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka konten ini. Sampai ketemu lagi di TKONR selanjutnya. Saya Jai pamit dan Ko Denis pamit undur diri dulu di episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.